Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Febrian dari kelas Aksya A dengan akhiran NIM 33. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau menyelesaikan tugas akhir akuntansi keuangan menengah 2, yang mana materinya ialah mengenai akuntansi sewa dan akuntansi imbalan kerja. Yang pertama itu akuntansi sewa. Definisinya ialah aset tetap dibeli dapat disewakan, yang mana ada dua. Yang pertama itu sewa operasi atau operating lease. Yang kedua sewa pembiayaan atau bisa disebut dengan capital lease. Sewa sebagai alat alternatif pembiayaan penghematan kas entitas. Selanjutnya itu akuntansi sewa berdasarkan PSAK 30 revisi 2011. Perjanjiannya di mana lessor atau pemilik memberikan hak kepada lesi atau penyewa untuk menggunakan aset dalam periode yang disepakati. Selanjutnya itu kita masuk ke jenis-jenis sewa. Jenis-jenis sewa ini ada dua, yang mana sewa operasi dan sewa pembiayaan. Sewa operasi ini adalah perjanjian sewa menyewa murni di mana penyewa hanya membayar hak pakai tanpa mengalihkan risiko dan manfaat kepemilikannya. Sedangkan sewa pembiayaan ini menyerupai pembelian kredit, yang mana penyewa menggunakan aset yang disewa tersebut. Resiko seluruhnya biasanya memiliki opsi membeli aset tersebut. Selanjutnya sewa operasi. Karakteristik sewa operasi ini yang pertama itu merupakan sewa jangka pendek, di mana alat dapat digunakan oleh penyewa atau lese, namun kepemilikan saat aset tetap berada pada yang menyewakan. Perlakuan akuntansi sewa operasi ini yaitu pencatatan akuntansi disajikan secara off balance sheet, tidak dicatat sebagai aset atau utang. Beban depresi dilaporkan di posisi keuangan. Pembayaran ini diakui langsung sebagai beban sewa dalam laporan laba rugi komprehensif. Selanjutnya, keuntungan sewa operasi. Ada beberapa keuntungan dalam melakukan sewa operasi. Yang pertama itu tepat untuk aset dengan perubahan teknologi yang cepat karena investasi lebih murah. Yang kedua, meningkatkan rasio keuangan, efisiensi dan leverage karena tidak menambah aset manapun maupun utang. Selanjutnya itu kita menghemat kas masa sekarang dan entitas tidak perlu memikirkan biaya pemeliharaan. Dari keuntungan pasti ada kerugian. Kerugian yang dialami sewa operasi itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu entitas tidak memiliki hak atas aset tersebut. Yang kedua itu beresiko mengganggu keberlanjutan entitas jika sewa di masa depan tidak diperoleh, khususnya untuk aset yang utama. Selanjutnya itu sulit untuk alat khusus, pengumpulan terbatas sesuai perjanjian, mahal daripada membeli. Tetapi jika teknologi berubah terlalu cepat serta tidak dapat dijadikan jaminan bank. Selanjutnya masuk kita ke sewa pembiayaan. Yang pertama itu kita perlu membahas mengenai karakteristik. Nah, karakteristik dari sewa pembiayaan ini ialah terjadi transfer resiko dan manfaat aset secara substansial kepada pihak penyewa atau bisa disebut dengan lese, yang mana kriteria PSAK 30 dan ISA 8. Perlakuan akuntansi dalam sewa pembiayaan ini yaitu penyewa wajib mencatat aset, utang, kontrak pembayaran jangka panjang serta beban depresiasi aset. Yang selanjutnya itu kita melihat sini kasus dan perbandingan data kontrak. Ada contoh soal yang mana contohnya itu ialah diberikan
Contoh data leasing bernilai 10.000 dimulai dari 1 Januari 2010 dengan masa manfaat 5 tahun, pembayaran tahunan 2.505 di akhir tahun dan bunganya 8%. Di sini kita dapat melihat schedule dan dampak keuangannya, yang mana itu pada kapitalis utang akan berkurang secara bertahap seiring pembayaran pokok setiap tahun hingga bernilai 0 di akhir tahun 2014. Di sini kita dapat melihat schedule dan dampak keuangannya, yang mana itu pada kapitalis utang akan berkurang secara bertahap. Jurnalnya yang pertama itu operating list. Jurnalnya ialah biaya sewa, debitkan biaya sewa sebesar 2.500, kreditkan kas sebesar 2.500. Jurnal kapitalisnya yaitu debitkan aset leasing sebesar 2.500, debit kreditkan utang leasing sebesar 2.500, dan selanjutnya debitkan utang leasing 1.780, kreditkan beban bunga sebesar 800, debitkan beban bunga 800 dan kreditkan kas sebesar 2.505. Yang untuk jurnal yang terakhirnya itu beban depresiasi, debitkan beban depresiasi sebesar 2.500 dan kreditkan akumulasi depresiasinya sebesar 2.000. Mana imbalan kerja ini menurut PSAK 24 revisi 2010 mengatur akuntansi imbalan kerja untuk entitas pemberian kerja. PSAK 24 revisi 20 ini sebelumnya mengenai imbalan kerja yang dikeluarkan tahun 2004, diadopsi dari IAS 19 versi 1 Januari 2009. Ruang lingkupnya dapat kita lihat dari PPT yang ini. Yang pertama itu imbalan kerja. Ada 4 bagian di bawah imbalan kerja, yang mana pertama itu imbalan kerja jangka pendek, pasangon, imbalan paksa kerja, yang terakhir imbalan kerja jangka panjang. Dan bagian dari imbalan kerja juga ada terbagi menjadi 2, imbalan jangka kerja pendek, absen, dan bagi hasil bonus. Yang bagian imbalan pasca kerja juga dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu ada kontribusi pasti, yang keduanya manfaat pasti. Dari manfaat pasti ini juga ada 2 bagian, yang mana past service cost dan current service cost. Di sini isinya seluruh bentuk pemberian dari entitas atas jasa yang diberikan oleh pekerja. Selanjutnya itu definisi dari imbalan kerja jangka panjang. Imbalan kerja yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerjaan memberikan jasa. Yang selanjutnya imbalan kerja jangka pendek, yang mana imbalan kerja yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerjaan memberi jasa. Selanjutnya itu mengenai definisi. Dari materi yang kedua telah kita sampaikan, dapat kita simpulkan mengenai akuntansi sewa dan akuntansi imbalan kerja, yang mana kesimpulan yang pertama itu akuntansi sewa dibagi menjadi 2, yaitu sewa operasi dan sewa pembiayaan, yang mana lese wajib mengakui aset hak guna sebesar nilai terendah antara nilai wajar aset, nilai kini pembiayaan menerima sewa operasi. Selanjutnya itu lessor cukup mengakui pendapatan sewa secara berkala tanpa pengalihan aset.